Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Aprilianti Wandana dengan NIM 12120202119 dari kelas 4F Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Jawaban yang pertama yaitu 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang dapat saya jelaskan adalah ontologi. Yang pertama, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang ada dan bagaimana segala sesuatu berasal dan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana manusia dapat memperolehnya. Dan yang ketiga ada metodologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang metode atau cara-cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian untuk jawaban nomor 2, secara umum, upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah dapat dijelaskan secara sistematik dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada observasi, yaitu tahap awal dalam mencari pengetahuan ilmiah. Kemudian yang kedua ada pembentukan hipotesis, yakni setelah pengamatan dilakukan, peneliti dapat membuat hipotesis atau dugaan awal yang didasarkan pada hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga ada percobaan atau eksperimen, yakni percobaan atau eksperimen ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dibuat. Kemudian ada analisis data, yaitu setelah percobaan selesai, data yang diperoleh harus dianalisis dengan baik untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Kemudian ada kesimpulan, yakni setelah data dianalisis, hasil percobaan harus diinterpretasikan dan dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya. Kemudian ada publikasi, yakni hasil penelitian harus dipublikasikan agar dapat diperiksa kebenarannya oleh para ahli lain di bidang yang sama. Kemudian ada peer review, yakni setiap hasil penelitian harus melalui proses peer review oleh para ahli di bidang yang sama untuk memastikan kebenarannya dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam penelitian tersebut. Kemudian jawaban nomor 3 yaitu syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut, yakni ada objektivitas, yaitu pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif, tidak terpengaruh oleh preferensi pribadi atau opini subjektif. Kemudian ada verifikabilitas, yaitu pengetahuan ilmiah harus dapat divalidasi atau diverifikasi oleh orang lain melalui pengamatan atau eksperimen yang sama. Kemudian ada reproduktibilitas, yakni pengetahuan ilmiah harus dapat diulangi atau direplikasi oleh orang lain dengan hasil yang sama. Kemudian ada rasionalitas, yaitu pengetahuan ilmiah harus dapat dijelaskan secara rasional dan logis dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum. Beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah meliputi yang pertama metode ilmiah, yakni prosedur sistematis untuk memperoleh, menguji, dan mengevaluasi pengetahuan. Yang kedua ada teknologi, yakni alat atau instrumen yang digunakan untuk mengamati, mengukur, dan merekam data. Dan yang ketiga ada komunikasi ilmiah, yaitu cara untuk berbagi hasil penelitian dan pengetahuan ilmiah dengan orang lain melalui publikasi dan presentasi. Kemudian ada beberapa hasanah pengetahuan ilmiah meliputi yang pertama ada fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat dan perilaku materi dan energi. Kemudian yang kedua ada kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan reaksi zat. Dan yang ketiga ada biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup. Dan yang keempat ada psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pikiran, dan emosi manusia. Yang kelima ada sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat. Dan yang keenam ada sejarah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa dan perkembangan manusia dalam sejarah. Jawaban nomor 4 yaitu menurut saya ilmu harus dikembangkan dengan mengedepankan nilai-nilai positif dan etis yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ilmu harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai moral, sosial, dan lingkungan.
Namun, hal ini tidak berarti bahwa ilmu harus dikembangkan bebas nilai. Ilmu harus tetap mengikuti prinsip-prinsip objektivitas dan kebenaran yang dapat diuji dan diverifikasi secara empiris. Namun, nilai-nilai positif dan etis harus menjadi landasan dalam pengembangan ilmu dan teknologi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Kemudian jawaban nomor 5 yaitu perbedaan utama antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam metodologi penelitian adalah pada cara pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kuantitatif menggunakan data yang dapat diukur secara numerik seperti angka, statistik, dan grafik, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan data yang dihasilkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berupa teks, gambar, atau video. Kontribusi dari kedua pendekatan ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan adalah yaitu yang pertama, pendekatan kuantitatif dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diukur secara kuantitatif. Kemudian pendekatan kualitatif ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan detail mengenai fenomena yang diteliti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.